Kebakaran juga melanda ratusan bangunan semi permanen yang terdiri dari rumah kontrakan dan kios pedagang di Jalan Duri Kepamas, Kebonjeruk, Jakarta Barat dini hari tadi. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sekitar lokasi. Dari keterangan saksi, diduga api berasal dari kompor pedagang nasi goreng yang menyambar bangunan semi permanen yang ada di sekitarnya. Awalnya ya pengapian dari dekat nasi goreng. Cuma api itu dari mana nggak tahu. Pokoknya dari toko apa dagang nasi goreng, Pak? Tukang nasi goreng. Nasi goreng. Terus ini yang kebakar ini apa aja sih, Pak? Sini, Pak? Ini yang kebakar, ini kontrakan semua. Sama kios gitu kali ya, Pak? Ya, kontrakan, kios rokok, lapak. Petugas berjibaku memadamkan api dengan menerjunkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Ratusan jemaah dari salah satu pemuka agama di Sampang, Jawa Timur menggeruduk kantor polisi Pamekasan. Jemaah menuntut sang pemuka agama dibebaskan. Ratusan jemaah dari salah satu pemuka agama di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang, kemarin malam menggeruduk Polres Pamekasan. Mereka menuntut agar tokoh agama yang biasa disapa dengan Habib J segera dibebaskan. Bahkan sebagian besar dari massa tidak mengetahui perkara yang menjerat terkait kasus pencabulan anak di bawah umur. Penangkapan Habib J di tengah ceramah membuat massa geram dan mendatangi Polres Pamekasan. Karena Habib Yusuf tidak bersalah, Pak. Statusnya itu masih saksi, bukan tersangka. Katanya pengacara saya. Kita pakai pengacara, Pak, bukan main sembarangan. Habib J dilaporkan orang tua anak didiknya karena lakukan pencabulan anak di bawah umur pada Oktober tahun lalu. Sudah 2 kali mendapat panggilan, namun Habib J mangkir. Tidak sampai hamil. Namun ini menurut keterangan dari para korban itu sudah terjadi beberapa kali, jadi tidak hanya 1 kali. Ya, jadi 2 sampai 3 kali. Dan saat ini yang bersangkutan kita amankan di Mapolres Pamekasan dan juga nanti kita lakukan, setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan gelar kembali untuk tindakan selanjutnya. Setelah menerima penjelasan pihak kepolisian, akhirnya massa pun membubarkan diri. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, Ainis melaporkan. Polisi akhirnya berhasil meringkus otak dan provokator di balik aksi ricuh massa GMBI di Mapolda, Jawa Barat. 2 orang provokator yang diringkus melengkapi 11 tersangka yang sebelumnya telah diamankan. Jajaran penyidik Polda Jawa Barat menetapkan 12 orang tersangka dalam aksi massa GMBI yang berujung kericuhan. Jumlah ini bertambah setelah polisi berhasil mengamankan 2 orang provokator kerusuhan yang terjadi pada Kamis pekan lalu. Saat penangkapan kedua provokator, polisi temukan sejumlah senjata tajam di mobil mereka. SBI ini merupakan orang yang pertama kali melakukan orasi yang mengatakan bahwa saya mempunyai 500 orang yang siap mati. Dan di mobilnya sudah mempersiapkan alat kejut listrik, pisau cutter, celurit, dan stik softball. Selain menetapkan 12 tersangka, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya senjata tajam, benda tumpul, batu, serta kaca yang digunakan dalam kerusuhan, hingga kendaraan yang belakangan diketahui tak dilengkapi dokumen yang sah. Sebelumnya ratusan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI melempari markas Polda Jawa Barat dengan batu dan botol. Massa juga membakar ban bekas dan memblokade Jalan Soekarno-Hatta hingga menyebabkan kemacetan. Massa mendesak Polda Jawa Barat serius mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap anggota GMBI yang terjadi di Karawang beberapa waktu lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pegiat media sosial Edi Mulyadi ditahan penyidik Bareskrim Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Penahanan beralasan agar Edi tidak melarikan diri. Edi Mulyadi resmi ditetapkan tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Bareskrim Polri. Edi pun langsung ditahan untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal
pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Didampingi kuasa hukumnya, Edi Mulyadi akhirnya hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri. Edi diperiksa dalam kasus dugaan ujaran kebencian atas ucapannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Pagi tadi sebelumnya dimulai pemeriksaan di hadapan awak media, Edi kembali menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan penolakannya terhadap ibu kota negara di Kalimantan. Saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena ikan banyak kajiannya tuh ya. Yang penting misalnya tidak tepat waktunya. Duit yang segitu banyaknya harusnya buat mensejahterakan rakyat. Sebelumnya Edi sempat mangkir pada panggilan pertama. Dirinya beralasan surat panggilan tidak memenuhi syarat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ancaman radikalisme di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Paham ini telah merusak kerukunan umat beragama. Untuk itu perlu peran seluruh elemen masyarakat untuk mencegah masuknya paham radikalisme di tanah air. Merespon munculnya berbagai gerakan radikalisme dan terorisme di tanah air, Partai Perindo mengajak seluruh masyarakat untuk berpedoman kepada Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Cyber Security, Susang Nindya Kertopati menilai sosialisasi dan edukasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam memberantas terorisme dan radikalisme. Apalagi saat ini kelompok radikal terus mengembangkan jaringannya. Bahkan jaringan terorisme bisa tetap eksis dan berkembang tanpa bersentuhan langsung dalam mencari korbannya. Kita kembali kepada kecintaan kita terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena apa? Hal itulah yang akan dapat mengatasi radikalisme yang ada di negara kita. Kalau memang itu tujuannya, orang-orang itu yang menyebarkan radikal memang tentu ingin menghapus Pancasila. Menangkal radikalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh elemen masyarakat, khususnya partai politik, juga diminta berperan aktif dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan untuk mencegah berkembangnya radikalisme. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengemis kedapatan memiliki motor dan mobil keluaran terbaru. iNews yang segera kembali sesaat lagi.